Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Haryanti dari kelas 12 OTKP 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kas kecil. Berikut penjelasannya. Kas kecil adalah kas yang jumlahnya kecil, sedangkan pengertian dana kas kecil adalah pembentukan kas yang akan digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya tidak bisa menggunakan cek dan biasanya menggunakan uang tunai. Misalnya, pembelian materai, pembelian perlengkapan kantor, serta pembayaran rekening listrik dan telepon. Tujuan dibukanya kas kecil oleh perusahaan, yang pertama, pengawasan terhadap keluar masuknya uang, lalu yang kedua, mempermudah transaksi keuangan yang sifatnya tidak bisa dengan cek. Sistem pendanaan dalam kas kecil itu ada dua, yaitu sistem pendanaan tetap atau in-place fund system. Besarnya dana kas kecil setiap bulannya selalu sama. Lalu yang kedua ada sistem pendanaan tidak tetap atau fluctuation fund system, yaitu besarnya dana kas kecil selalu berubah-ubah sesuai dengan transaksi pembayarannya. Dan seterusnya ada peralatan atau dokumen yang dibutuhkan dalam pengolahan dana kas kecil adalah yang pertama ada kwitansi, yang kedua cek, yang ketiga faktur, yang keempat ada nota, dan yang kelima ada biliet giro. Dan yang seterusnya ada bukti penerimaan dana kas kecil. Yang pertama bagian yang mengeluarkan dana kas kecil, lalu yang kedua jumlah uang ditulis dengan huruf keterangan, lalu yang ketiga jumlah uang ditulis dengan angka, yang keempat tanggal penerimaan, yang kelima pimpinan bagian, yang keenam jabatan, dan yang ketujuh nama dan jabatan pemegang kas, dan yang ke-8 nama dan jabatan penerima kas. Dan yang seterusnya ada bukti pengeluaran dana kas kecil sebagai berikut. Yang pertama itu ada kode sesuai dengan jenis transaksi, yang kedua nama penerima, yang ketiga jumlah uang ditulis menggunakan huruf, yang keempat keterangan pengeluaran, yang kelima jumlah uang ditulis menggunakan angka, yang keenam titi mangsa, yang ketujuh pimpinan bagian, yang kedelapan jabatan, yang kesembilan penanggung jawab kas. Lalu prosedur bukti pengeluaran kas kecil itu yang pertama mengisi formulir pengeluaran kas kecil lalu diserahkan kepada pemegang kas. Yang kedua menerima uang sejumlah yang tercantum pada form. Yang ketiga mengumpulkan bukti-bukti penggunaan kas. Yang keempat menyerahkan bukti penggunaan kepada pemegang kas. Yang kelima pemegang kas mengarsipkan bukti-bukti penggunaan kas. Dan seterusnya ada form pengajuan dana kas kecil. Itu terdapat yang pertama bagian yang mengajukan dana, yang kedua periode waktu, yang ketiga dana awal, yang keempat saldo sisa, yang kelima keterangan, yang keenam jumlah uang ditulis menggunakan huruf, yang ketujuh pimpinan bagian, yang kedelapan tanggal pengajuan, yang kesembilan penanggung jawab pengajuan. Lalu ada pula alur penanganan pengisian kembali dana kas kecil. Yang pertama pemegang kas mengajukan kepada bendahara, yang kedua pemegang kas menyiapkan daftar pengeluaran dan bukti-bukti, yang ketiga bendahara memberikan persetujuan dana. Dan yang terakhir ada prosedur penanganan kas kecil. Yang pertama buatlah permohonan pengisian dana kas kecil, lalu yang kedua terima dana kas kecil, yang ketiga catat penerimaan dana kas kecil ke bukti kas masuk dan buku kas, lalu yang keempat simpan dana kas kecil dalam cash box dan simpan bukti kas masuk dalam ordner. Yang kelima ada catat transaksi pengeluaran ke bukti kas keluar dan buku kas. Lalu yang keenam simpan bukti transaksi dan bukti kas keluar dalam ordner. Lalu yang ketujuh bukti laporan pertanggungjawaban penggunaan kas kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.